Mungkin kalian bingung kenapa kita ibadahnya hari Kamis. Kenapa ya Mbak Rara? Kenapa ya? Karena hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa minta bimbingan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami dapat berkumpul dan bersama-sama untuk beribadah hari ini Tuhan. Kiranya memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, mari kita pujikan Jalan Serta Yesus. Tapi ini diiringi dengan gerakan ya, jadi kalian harus menirukan gerakan Mbak Nata dan Mbak Rara. Yuk! Adik-adik dikasih Tuhan, seminggu ini pasti kita berbuat dosa, baik kepada orang tua, teman, maupun saudara. Untuk itu, mari kita berdoa memohon pengampunan dengan kita berdoa. Tirukan saya ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau masih senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, dalam seminggu ini kami banyak berbuat dosa, baik kepada kedua orang tua, teman, maupun saudara kami. Kiranya Engkau ampuni kami Tuhan, Engkau bimbing kami, agar kami tahu kesalahan kami. Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami Tuhan, yang membimbing kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kiranya doa kami yang kurang sempurna ini hanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena hari ini kita sangat bersuka cita. Adik-adik di rumah ada sukacita, 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 wih. ada semangat, 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 Karena hari ini kita sangat bersuka cita dan sangat bersemangat. Lagu selanjutnya mari kita pujikan Ku Menang sambil bertepuk tangan. Atas segala setan, haleluya, haleluya.
Tuhan, terlebih dahulu kita pujikan. Mari masuk. Shalom, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu kembali, beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Bagaimana kabar kalian semuanya? Puji Tuhan, sehat semuanya. Sebelumnya Bu Yeni mau tanya, hari ini hari apa ya? Iya, hari Kamis. Kenapa hari Kamis kok beribadah? Iya, betul, hari ini adalah hari di mana kita sebagai umat Kristen memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapkan Alkitab kalian, sudah disiapkan? Dan kita buka bersama-sama di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Saya ulangi kembali, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Nah, sudah dilihat apa judulnya? Iya, judulnya Yesus terangkat ke surga. Nah, kita akan bersama-sama melihat video cerita Alkitab tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yuk, disimak baik-baik ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Anak-anak yang kasih Tuhan, bagaimana? Sudah dilihat videonya, ceritanya tentang kenaikan Tuhan Yesus? Ya, dari cerita tersebut saya akan mengulangi bagaimana di situ peristiwa Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian. Tuhan Yesus itu beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tadi disebutkan tentang bagaimana dalam masa 40 hari di situ Tuhan Yesus menjumpai beberapa muridnya, dan setelah 40 hari tiba saatnya Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya. Loh, kemana? Tuhan Yesus kemana? Tiba waktunya bagi Tuhan Yesus untuk kembali ke surga. Seperti cerita tadi yang sudah kita lihat bersama-sama, ketika tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat ke surga, di situ murid-muridnya melihat ke atas. Sampai tidak sadar, tiba-tiba datanglah 2 orang malaikat yang di situ 2 orang malaikat ini mengingatkan kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa mereka mempunyai tugas yang sangat penting, yaitu memberitakan Injil atau menjadi saksi kepada semua orang, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya dan anak-anak semuanya? Nah, dari peristiwa ini kita belajar bagaimana saat kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita juga diingatkan bahwa kita ini juga menjadi saksi Kristus, menjadi saksi untuk memberitakan Injil. Bagaimana caranya? Saya kan masih kecil, saya kan masih anak-anak. Bagaimana caranya? Nah, saya beri contoh yang sederhana. Misalkan, bagaimana saya bisa menjadi saksi, bisa memberitakan Injil tentang kebenaran Tuhan. Contohnya, anak-anak tidak ngomong kotor, tidak bersikap yang tidak baik. Anak-anak mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang menjadi berkat. Seperti apa? Misalkan, ini contoh yang tidak baik. Kalau sama temannya suka bertengkar, nggarai koncone, nah sehingga membuat temannya nangis, atau ujung-ujungnya apa? Bertengkar, terus adu mulut, akhirnya ngomong kotor. Nah, itu contoh yang tidak baik. Nah, bagaimana contoh yang baik untuk memberitakan Injil?
Ya, bagaimana ketika ngomong dengan teman kita, dengan orang tua kita khususnya, dengan orang yang lebih tua dari kita menghormati mereka. Nah, pernah masih ingat bagaimana Bu Yani memberi contoh untuk memberikan salam, itu sama dengan kita menghormati orang yang lebih tua dari kita? Iya, masih ingat, pinter semuanya. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, itulah salah satu contoh hal yang sederhana bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Nah, seperti gambar yang bisa kalian lihat di samping, bagaimana ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan terangkat ke surga, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Bersama Roh Kudus kita menjadi saksi Kristus. Bersama Roh Kudus kita boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, menjadi berkat, menjadi contoh untuk orang lain, menjadi berkat di keluarga yang masih balita. Kalau ibunya ngomong, mamanya ngomong, ya didengarkan. Bagaimana yang pertama? Ya waktunya belajar, ya belajar. Ini kan kalian belajar di rumah. Nah, jangan sampai waktunya belajar sebentar malas. Atau oh sek aku sek ngantuk Nah, tidak seperti itu. Tetapi bagaimana ketika jam belajar, iya aku belajar, iya Pak saya belajar. Nah, itu contoh yang baik. Nah, demikian anak-anak yang kasih Tuhan, hari ini kita bersyukur boleh belajar bagaimana menjadi saksi Kristus, mulai dari hal yang sederhana. Saya percaya anak-anakku sekalian adalah anak-anak yang baik dan bisa menjadi teladan untuk semua orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, saya undang untuk berdiri dan kita bersama-sama memperbarui pengucapan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat untuk bangsa, gereja, dan negara kita. Dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena keagungan-Mu, karena karunia-Mu, karena berkat dan kasih-Mu, Engkau masih menyertai kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang telah mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami, pemerintahan kami, baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Sertai mereka ya Tuhan, sertai pemimpin-pemimpin kami dalam mereka menyediakan kebutuhan pokok bagi bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami yang ada di sini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dalam kami beribadah online ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Jonet dan juga Bu Desi dan juga beserta keluarganya. Tuhan, Engkau berkatilah mereka Tuhan dalam mereka menjalankan tugas mereka untuk memimpin gereja kami yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, baik yang sakit maupun lagi yang berduka. Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan, Engkau hibur mereka, karena kami tahu hanya Engkau yang dapat menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya doa kami yang kurang sempurna ini hanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
yang mengajarkan kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Karena Tuhan telah mengasihi kita, sebagai ucapan syukur dan rasa terima kasih, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu Kecaplah dan Lihatlah, dan jangan lupa persembahannya dilipat dengan baik. Yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita berdoa pada Tuhan. Mari kita serahkan persembahan kita pada pagi hari ini, agar persembahan kita menjadi berkat bagi pelayanan di gereja kita, di dalam kegiatan KPAR kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, pagi hari ini kami berucap syukur akan apa yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Tuhan. Setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dan yang telah kami aturkan kepadamu tidaklah sama, ya Tuhan. Apa yang telah kami aturkan kepadamu hanya sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini dapat menjadikan sarana untuk kemajuan pelayanan gerejamu, terutama di dalam pelayanan KPAR, ya Tuhan. Kiranya KPAR selalu menjadi berkat bagi semuanya, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Engkau pakai untuk mengelola akan uang persembahan ini, ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, agar di dalam mengelola akan persembahan ini selalu akan takut akan Engkau dan selalu mengambil kebijakan sesuai dengan rencana-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Kami juga berucap syukur dan kami tidak akan tetap di tempat ini. Kami akan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing, ya Tuhan. Walaupun kami melakukan ibadah di rumah kami masing-masing, ya Tuhan, kami percaya walaupun kami berkumpul hanya 1-2 orang, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Tuhan, tak lupa kami juga mohon berkat atas kami semua. Kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa yang selalu menyertai kami dan penghiburan, dan juga Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi pusat akan ibadah kami, dan Roh Kudus yang selalu menyertai di dalam kehidupan kami, kiranya selalu membersamai kami di dalam kehidupan kami masing-masing hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita pujikan Yesus itulah satu-satunya.
Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.